Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Khairunisa dan teman saya Syarifah Fadilah. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu apa sih? Kecerdasan spiritual dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menghadapi dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan nilai, batin, dan kejiwaan. Kemudian, mengapa kecerdasan spiritual itu penting? Kecerdasan rohani atau spiritual itu penting karena mempengaruhi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan psikal, dan kecerdasan sosial. Ketika seseorang memiliki kecerdasan rohani atau spiritual yang baik, maka kecerdasan intelektual, emosional, psikal, sosialnya pun juga dapat baik. Karena kecerdasan rohani atau spiritual ini menjadi pusat atau inti dari seluruh kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang. 5 tanda-tanda umum yang utama ketika seseorang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. 1. Selalu ingin berbuat baik dan memberi makna kehidupannya. 2. Tidak sombong tetapi rendah hati. 3. Humanistik dan menghargai semua orang, agama, apapun yang dianut. 4. Memiliki empati yang tinggi terhadap orang lain. 5. Selalu bersyukur apapun kapasitas yang dimilikinya. Implementasi kecerdasan spiritual. Di sini saya mengambil contoh sholat. Di dalam sholat, kita akan kaji dari bacaan sholatnya. Bacaan sholatnya ada ucapan takbir, membaca Al-Fatihah, dan doa iftitah. Pertama-tama, mari kita kaji dulu dari ucapan takbirnya. Ucapan takbir itu apa sih? Ucapan takbir adalah suatu pengakuan bahwa hanya Allah yang memiliki kebesaran. Sifat kebesaran Allah yang akan mengisi jiwa manusia untuk selalu meraih kebesaran dan kemenangan dengan hati yang bersih dan suci. Lantas, mengapa ini menjadi salah satu menunjukkan seseorang memiliki kecerdasan spiritual, karena hal ini mendidik manusia agar selalu berprinsip yang baik ketika melakukan sesuatu. Dengan melakukan takbir setiap kali melaksanakan sholat fardu akan membentuk pribadi manusia yang selalu sadar akan adanya keagungan Allah dan merasakan kehadiran Allah. Membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah merupakan intisari dari keseluruhan isi dari Al-Quran. Isi Al-Fatihah secara umum adalah sebagai dasar sikap, pujian atas sifat-sifat yang mulia, bekal, visi, integritas, aplikasi, penyempurna, dan evaluasi, serta prinsip ikhlas. Lantas mengapa sih membaca Al-Fatihah di dalam sholat ini merupakan salah satu aspek yang menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki kecerdasan spiritual? Karena membaca Al-Fatihah merupakan pelaksanaan dan penyempurnaan yang mampu menyelaraskan pikiran dan tindakan seseorang untuk belajar, sehingga menjadikan seseorang mampu membandingkan antara idealisme dengan realisasi dalam kehidupan. Apabila menghayati isi Al-Fatihah, maka dapat membimbing total dari pembangunan hati dan pemikiran. Kemudian selanjutnya ada doa iftitah. Doa ini adalah pujian dan pengakuan kepada Allah. Rob itu sendiri mengandung pengertian kepemilikan dan pemeliharaan serta pendidikan yang melahirkan pembelaan serta limpahan kasih sayang. Dengan demikian, menyebut Rob dapat memberi kesan tentang akan terpenuhinya permohonan yang selalu suci. Lantas mengapa sih doa iftitah ini menjadi salah satu aspek yang menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki kecerdasan spiritual? Karena doa iftitah ini menyatakan secara berulang-ulang tentang kesucian Allah akan mendoktrin jiwa seseorang untuk selalu mengikuti teladannya, yaitu Allah. Secara sadar atau tidak, doktrin ini akan mengubah atau menjaga sikap dan karakter seseorang agar selalu suci dan bersih.
Nah, dari penjelasan di atas tadi, dapat diketahui bahwa sholat sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dengan sholat, jiwa akan menjadi tenang dan damai, serta menjadikan seseorang memiliki pemikiran yang jernih. Hal tersebut akan berpengaruh pada perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari, terhadap hubungan dengan horizontal atau dengan manusia, yaitu hablum minannas, maupun secara vertikal dengan Allah atau hablum minallah. Selanjutnya ada kecerdasan emosional. Menurut Salovey, kecerdasan emosional adalah kemampuan memantau dan mengendalikan perasaan sendiri dan orang lain, serta menggunakan perasaan itu untuk memandu pikiran dan tindakan. Lantas, mengapa kecerdasan emosional itu penting? Karena jika seseorang memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi, berarti ia mampu mengendalikan dorongan emosinya, pandai membaca perasaan orang lain, serta memelihara hubungan yang baik dengan lingkungannya. Contohnya dalam sehari-hari ya, ketika kita memiliki teman yang suka marah-marah gitu kan, siapa juga sih yang mau temenan sama orang yang kayak begitu? Nah, makanya itu kenapa kita harus pandai untuk mengendalikan dorongan emosi kita supaya kita ini memiliki hubungan yang baik dengan orang lain dan mampu membaca perasaan orang lain. Karena kecerdasan emosional ini berperan besar gitu loh. Ketika seseorang memiliki kecerdasan emosional, dia mampu mengendalikan dorongan emosinya, jadi nggak marah-marah terus gitu loh. Jadi efeknya tuh banyak. Ya salah satunya itu memelihara hubungan yang baik dengan lingkungannya. Implementasi kecerdasan emosional di sini saya mengambil contohnya adalah sabar. Lantas mengapa sih sabar adalah implementasi dari kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional itu kan diukur dari kemampuan mengendalikan emosi dan menahan diri. Dalam Islam, kemampuan mengendalikan emosi dan menahan diri tersebut disebut sabar. Orang yang paling sabar adalah orang yang paling tinggi dalam kecerdasan emosionalnya. Jadi dari pertanyaan tadi, mengapa sabar adalah implementasi dari kecerdasan emosional? Karena orang yang paling sabar adalah orang yang paling tinggi dalam kecerdasan emosionalnya. Baiklah, untuk bagian yang selanjutnya akan dilanjutkan presentasinya oleh teman saya yang bernama Syarifah Fadilah, dipanggilnya Dinda. Kecerdasan intelektual merupakan kemampuan potensi seseorang untuk mempelajari sesuatu dengan menggunakan alat-alat berpikirnya. Nah, kecerdasan intelektual ini dapat diukur dari sisi kekuatan verbalnya dan juga logika yang ada pada seseorang. Nah, kecerdasan intelektual itu apa sih? Kecerdasan intelektual itu merupakan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan dalam menalarnya, merencanakannya, memecahkan segala berbagai permasalahan, berpikiran dengan abstrak, memahami gagasan, juga menggunakan bahasa maupun daya tangkap dan juga cara belajarnya. Nah, di sini ada kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual ini juga mempunyai cirinya. Cirinya tersebut menurut Louis Thurston bahwa inteligensi terdiri dari kemampuan spasial, kecerdasan perseptual, penalaran numerik, ingatan, kelancaran dalam berkata, dan juga makna verbalnya. Makna dari verbal itu sendiri. Selanjutnya di sini terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecerdasan intelektual. Intelijensi seseorang antara orang yang satu dengan yang lainnya itu cenderung berbeda. Tidak semuanya sama persis. Nah, mengapa sih hal ini dapat terjadi? Hal ini itu terjadi karena adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Nah, faktornya itu apa aja sih? Yang pertama itu ada faktor pembawaan. Yang kedua ada faktor minat dan pembawaan yang khas. Yang ketiga faktor pembentukan. Yang keempat itu faktor kematangannya.
Lalu yang kelima itu ada faktor kebebasan. Nah, kita bahas satu persatu. Faktor pembawaan, apa sih maksud dari faktor pembawaan? Nah, faktor pembawaan ini sifatnya memang sudah dibawa dari sejak ia lahir. Misalkan seperti dia dari kecil suka menangis, dia ramah, suka senyum, rajin sholat, dan juga rajin belajar. Ketika dia disuruh belajar, dia semangat dan dia sangat gembira. Lalu di sini ada faktor minat dan pembawaan yang khas. Ketika belajar itu disuruh kita mempelajari semuanya. Anak kecil tersebut mempelajari semuanya. Nah, ketika kita lihat pelajaran apa sih yang dia sangat mendominasi kepada dirinya. Nah, lalu kita bikin soal pertanyaannya. Di sini ada soal matematika, ada soal bahasa Indonesia, ada soal bahasa Inggris. Lalu di sini dia nilainya lebih besar ya ternyata di pelajaran bahasa Inggris. Nah, di situ dia muncullah minat-minatnya. Minat dalam belajar berbahasa Inggris, berbicara berbahasa Inggris. Dan dia mempunyai ciri yang khas ketika dia berbicara bahasa Inggris. Jadi mulai dari minat tersebut itulah yang dapat mendorong dan memotivasi anak tersebut. Nah, selanjutnya ada faktor pembentukan. Faktor pembentukannya itu sudah dimulai sejak dia kecil, dimana yang pembentukan itu segala keadaan di luar. Maksudnya itu kayak yang tadi kan dia sudah diajarkan dari kecilnya, dibiasakan berbicara bahasa Inggris. Yang pertama faktor pembawaannya dia berbicara bahasa Inggris. Yang kedua dia sudah mempunyai minatnya. Di sini faktor pembentukannya sudah mulai terbentuk. Pas dari yang rajin berbahasa Inggris, belajarnya, mulai mempelajarinya, dan ketiga mulai mempraktekannya. Dan disinilah mulai terbentuk, jadi anak ini suka di pelajaran bahasa Inggrisnya, suka juga dalam berbicaranya. Dan di sini ada faktor kematangan. Faktor kematangannya itu pas dia sudah SD menuju ke jenjang SMP, dia sudah lancar ya dalam berbahasa Inggris. Nah, di sini dia sudah terlihat, ini ya faktor kematangannya. Dan tidak lain dari itu, dia faktor kematangannya ini di mana tiap organ dalam tubuh manusia juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dan di sini dia sudah mulai berkembang, tumbuh dan berkembang, tumbuh menjadi dewasa, berkembang dalam berpikir, dan lain-lainnya juga. Di sini juga ada faktor kebebasannya. Faktor kebebasannya itu jadi kelima faktor tersebut itu saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Gimana sih untuk menentukan kecerdasan seseorang? Dilihat dari semuanya, dari kelima faktor tersebut. Tidak dapat hanya berpedoman kepada salah satu faktor tersebut. Jadi nggak bisa cuma dari salah satunya aja yang diambil. Semuanya itu harus ada keseluruhannya. Lalu selanjutnya ini ada problem solving. Apa sih yang dimaksud dengan problem solving? Problem solving ini merupakan sebuah mindset yang membawa seseorang berpikir positif untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. Dengan memiliki kemampuan tersebut, kamu akan dikenal sebagai orang yang selalu punya ide dalam menghadapi suatu permasalahannya.
Jadi di sini juga problem solving bukan cuma kayak sekedar kemampuan menyelesaikan persoalan tertentu aja. Dia ini sebuah mindset yang membawa seseorang itu keluar dari permasalahan tersebut. Ketika dia mempunyai permasalahan, dia tidak menyerah. Dia selalu mencari cara, bagaimana sih saya supaya bisa menyelesaikan permasalahan ini. Saya tidak mau keluar dari tanggung jawab saya. Contohnya di sini ada sebuah kasus, yaitu seperti ada seseorang yang tidak mudah dalam menghafalkan, baik menghafal bacaan Latin, Arab, Inggris maupun hafalan yang lainnya. Nah, dan di sini itu dia bingung, apa sih yang harus saya lakuin? Padahal saya tuh ingin sekali menghafalkan, baik menghafalkan Al-Quran maupun yang lainnya. Di sini dia berpikir keras, gimana ya caranya supaya saya tuh bisa menghafal. Oh iya, lalu dia bisa mendapatkan ide. Oh, jadi jalan keluarnya tuh seperti ini. Satu-satunya dia harus sering membiasakan memulai setiap pekerjaannya dengan membaca tadarus terlebih dahulu, membaca Al-Quran atau juz amma dan juga lainnya. Nah, mulai dari kebiasaan itu dengan dilaksanakannya secara rutin, rajin, tanpa bolong-bolong, ia perlahan akan menghafal sedikit demi sedikit. Nah, lalu pas dari situ, oh iya, ternyata dengan saya melakukan cara ini, saya juga dapat menghafalnya ya. Jadi, nah di situ sudah terselesaikan permasalahannya. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan, kita bukan hanya kayak ya udahlah kayak gitu aja. Aduh, gimana ya? Jangan cuma hanya sekedar dipikirkan, tetapi kita juga harus mencari cara. Gimana sih caranya biar kita mampu dalam menghadapinya. Nah, di sini problem solving juga memiliki prinsip-prinsipnya. Apa aja sih prinsip-prinsip problem solving? Di sini ada yang pertama, yaitu keberhasilan dalam memecahkan masalah dapat dicapai jika diarahkan ke masalah yang ia mampu memecahkannya. Nah, dalam memecahkan permasalahan, gunakanlah data atau keterangan yang ada. Titik tolak pemecahan masalah ialah mencari kemungkinan jalan keluarnya. Bagaimana sih yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan permasalahan ini? Nah, lalu menyadari permasalahan harus didahulukan dari usaha memecahkan masalah. Lalu di sini juga di dalam prosesnya itu kita menciptakan ide-ide baru, inovasi baru. Lalu ketika kita mendapatkan inovasi baru, sebaiknya dipisahkan dari proses evaluasi ide. Sebab hal inilah yang akhir ini merupakan menjadi penghambat yang utama. Maksudnya itu, ketika kita mempunyai inovasi, kita harus langsung catat terus supaya kita tidak lupa apa sih tadi ya inovasinya gitu. Di sini situasi pilihan hendaknya dijadikan situasi masalah. Situasi masalah ditandai dengan adanya hambatan. Situasi masalah kadang juga perlu diubah menjadi situasi pilihan. Tujuan dari situasinya itu adalah untuk menghilangkan segala hambatannya. Nah, pemecahan masalahan ini yang diusulkan oleh pemimpin sering dievaluasi secara kurang objektif. Jadi inilah prinsip dari problem solving yang ada. Jadi sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.